Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek Teknis dan Aspek Produksi pada Studi Kelayakan Bisnis yang beranggotakan Mala Kistiana Dewi dengan NIM dia 93219084 dan Miftahul Jannah dengan NIM dia 93219086, Vira Agustin Luciana dengan NIM dia 93219075, dan Ahmad Ilyas Yudansyah dengan NIM dia 73219042. Dan saya sendiri, Wafak Zaharu Mutahharoh, NIM D 73219060, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mala Kistiana Dewi. Kepadanya dipersilahkan. Studi kelayakan bisnis ialah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha untuk dijalankan, serta dapat menilai sejauh mana manfaat yang akan diperoleh saat menjalankannya. Aspek teknis. Jadi aspek teknis adalah aspek ini merupakan bagian lanjutan dari aspek pemasaran, di mana kegiatan ini timbul ketika sebuah gagasan atau suatu proyek bisnis yang direncanakan telah menunjukkan peluang besar jika dilihat dari segi pemasaran. Menurut Kasmir dan Jafar 2012, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai dalam penilaian aspek teknis. 1. Perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Sedangkan yang keempat, perusahaan ini menentukan metode pekerjaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, mampu menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Aspek produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan nilai guna terhadap suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan di segala bidang. Aspek produksi memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan, jasa pendukung, proses pengolahan, pengendalian atau wawasan. Aspek produksi memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Ruang lingkup ini merupakan keputusan perusahaan dalam jangka panjang bagaimana desain yang akan diterapkan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Yang kedua, ruang lingkup pada transformasi. Ruang lingkup ini merupakan keputusan jangka pendek yang diterapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan operasional dan taktis. Yang ketiga, ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Ruang lingkup ini dilakukan secara rutin dan berkala dalam sebuah perusahaan agar menjadikan kesuksesan produksi dalam perusahaan. Materi selanjutnya yaitu indikator aspek teknis dan produksi. Aspek teknis meliputi penentuan lokasi, di mana penentuan lokasi bisnis dapat digolongkan menjadi 2 variabel, di antaranya yaitu variabel utama atau variabel primer yang meliputi ketersediaan bahan, letak pasar yang dituju, ketersediaan sumber energi, dan ketersediaan fasilitas. Yang kedua yaitu variabel sekunder yang meliputi hukum, iklim, sikap masyarakat terhadap ide bisnis yang akan dijalankan, rencana pengembangan perusahaan pada masa yang akan datang, dan biaya. Selanjutnya yaitu luas produksi, di mana luas produksi dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama bahan dasar yang digunakan, kedua barang yang dihasilkan, yang ketiga peralatan mesin yang digunakan, dan yang keempat yaitu jumlah pegawai yang digunakan. Selanjutnya yaitu pemilihan mesin dan peralatan teknologi. Dalam pemilihan mesin dan peralatan teknologi terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu harga, kemampuan mesin, tersedianya pemasok, dan kualitas. Dan selanjutnya yaitu penentuan layout, di mana secara umum terdapat 3 macam tipe layout. Yang pertama yaitu layout proses atau fungsional, di mana mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruangan tertentu. Yang kedua yaitu layout produk atau garis. Mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk produk yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu layout berkelompok,
Layout kelompok ini merupakan kombinasi antara layout proses dan layout produk. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi meliputi pola penjualan, di mana perusahaan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Yang kedua yaitu pola biaya, yang meliputi biaya perputaran tenaga kerja, biaya simpanan, biaya lembur, dan biaya subkontrak. Dan yang terakhir yaitu pola produksi, yang meliputi pola produksi konstan di mana jumlah yang diproduksi selalu sama. Yang kedua yaitu pola produksi bergelombang, jumlah yang dihasilkan selalu berbeda. Dan yang ketiga yaitu pola produksi moderat, yaitu seperti pola produksi bergelombang, hanya saja gelombang produksi tidak terlalu tajam dan mendekati konstan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.